Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Faya ayyuhal musallun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza muttaqun. Qala jalla jalaluhu wa ta'ala fi 'ulah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan risalah khutbah pada siang yang penuh berkah ini, kembali khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jemaah sekalian agar sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwa merupakan satu-satunya kunci untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, berbicara tentang hak dan kewajiban sebagai seorang muslim dalam mimbar Jumat adalah satu keniscayaan. Dengan waktu yang singkat kita tidak akan pernah bisa untuk menyelesaikan perkara tersebut. Namun semua itu terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Oleh karena itu setiap kewajiban seorang muslim amat sangat erat kaitannya dengan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita rincikan tentang hak dan kewajiban setiap seorang muslim, maka semua akan bergantung dalam posisi apa ia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya setiap gerak-gerik kehidupan kita, setiap sendi kehidupan kita, menit yang berlalu, detik yang melewati di dalam diri kita dan di kehidupan kita, maka di dalamnya seharusnya terdapat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikir ketika kita melangkahkan kaki kita dari rumah untuk menuju tempat kerja kemudian kita terlepas dari penghambaan kepada Allah, karena sesungguhnya pada saat kita melangkahkan kaki kita keluar dari rumah kita menuju tempat kita mencari nafkah, maka disitulah terdapat kewajiban kita setidaknya dengan kita mencari nafkah yang halal. Kalau kita berbicara tentang hak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siapa kita sampai harus menuntut hak kita di hadapan Allah? Bukankah dengan keimanan, keislaman, langkah kaki yang Allah Subhanahu wa taala gerakkan kaki kita untuk melangkah ke tempat yang mulia ini, pada sejatinya itu adalah murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita kerjakan, halal haram yang semua itu kita perhatikan, apabila halal kita kerjakan, apabila haram maka kita tinggalkan. Taufik dan inayah yang Allah Subhanahu wa taala sematkan di dalam hati kita, yang Allah titipkan di dalam sanubari kita, itu sudah lebih untuk bisa kita katakan sebagai hak kita. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita kerjakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan keriduannya, yang dengan keriduannya kita masuk ke dalam surganya. Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan jiwa setiap mukmin dan harta yang mereka korbankan dengan surga yang Allah berikan sebagai balasan. Lantas sebagai seorang hamba yang benar-benar ingin mewujudkan makna ubudiyah, makna penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, masihkah kita layak menuntut hak dari setiap perbuatan yang kita lakukan? Masihkah kita layak menuntut hak dari setiap kewajiban yang kita kerjakan? Bukankah setiap kewajiban tersebut sejatinya adalah murni taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sanggup untuk melaksanakan kewajiban tersebut? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, lain halnya apabila kita berbicara tentang hak dan kewajiban kita antar sesama, maka semua itu bisa kita rincikan tergantung kepada siapa kita bergaul. Apakah kepada seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
atau lebih dikerucutkan lagi dengan sesama kaum muslimin dan muslimat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apabila yang dimaksud dari hak dan kewajiban kita kepada seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pedoman kehidupan kepada kita dalam satu hadis yang biasa disebut sebagai hadis musalsal bil awwaliyah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita sebuah nasihat yang amat sangat indah, di mana beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, setiap orang yang mengasihi, yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, maka mereka akan disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarhamu man fil ardi, sayangilah yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka Allah Subhanahu wa taala dan seluruh penduduk langit akan menyayangi kalian. Dalam hal ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita contoh dan ajaran yang sempurna dan paripurna. Bagaimana tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengasihi dan menyayangi terhadap sesama makhluk, atau yang lebih kita spesifikkan lagi kepada sesama manusia. Maka bagaimana interaksi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hewan pada saat baju beliau, gamis beliau terdapat di atasnya seekor kucing yang sedang tidur, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih menggunting bajunya untuk kemudian beliau ambil ketimbang beliau harus cabut gamis tersebut sehingga membangunkan kucing yang sedang tertidur lelap. Pada saat Rasulullah bersama seluruh pasukan kaum muslimin ingin melaksanakan Fathu Makkah, sebuah peristiwa yang amat sangat agung, di mana kota Makkah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah perjalanan, baginda Nabi memandang dari kejauhan bahwa ada seekor ibu anjing yang sedang menyusui anak-anaknya. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pasukannya untuk menempuh jalan yang lain, mengambil jalan yang lain, tidak ingin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berada di jalan tersebut. Kenapa? Karena khawatir apabila Rasulullah tetap berada berjalan di jalurnya bersama seluruh pasukannya akan mengganggu anjing yang sedang menyusui anak-anaknya tersebut. Beginilah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hewan. Bagaimana akhlak beliau kepada sesama manusia? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita